Silakan Sansan. Ini, ya Ci. Jadi bisa dibilang tuh aku gara-gara bikin konten gini ya, ada lumayan privilege lah, kenal beberapa sama orang IB sekuritas ya. Nah, Mm, kenapa underwriter tertentu itu kalau mengawal saham IPO, at least dia tutup di zona hijau lah, nggak sampai merah gitu kan? mm-mm. Karena mereka tuh ada reputasi, Ci. Dan untuk masuk ke under apa ke sekuritas itu, misalnya kita mau minta sekuritas A ya, yang IPO-in perusahaan kita, itu mereka minta syarat juga, Ci. Contohnya PI-nya maksimal 20 kali. Terus harus minimal omsetnya sekian. Terus syarat-syaratnya ada lagi gitu dan fee-nya biasanya lebih mahal juga. Karena mereka udah mempersyaratkan hal seperti itu, kalau misalnya IPO-nya nggak dijaga, ya reputasi mereka juga jelek. Dan jangan kira mereka itu aksesnya kayak kita yang retail ya, nggak ada akses. Kalau misalnya mereka tuh, Ci, perusahaan-perusahaan gede, mereka tuh punya akses ke orang market. Jadi tahu nih, oh sekuritas ABC dia tuh reputasinya bagus. Kalau misalnya dia mengawal saham IPO, at least pas direksi emiten itu pencet bel di BI, itu masih hijau, enggak sampai merah atau ARB. Karena itu lumayan harga diri juga sih menurut aku ya, yang udah beberapa kali ke BI melihat pencet bel saham IPO itu. Gitu. Jadi mereka tuh juga ada lah melihat hal-hal seperti itu dan makanya underwriter itu berpengaruh. Oke, kalau IG-nya Kosansan apa? Ada nih teman-teman nih. Kalau Hmm. kalian nonton IG live, kalian klik aja tuh di kiri atas. Ntar kelihatan akun yang lagi live ini, akun siapa aja ya. Tinggal follow aja dari situ. Oke, tapi lanjutin dulu, ikutin dulu perbincangan kita ya. Baik, tadi ada yang nanya juga, kenapa kok baru listing udah merah kayak gitu IPO? Kenapa menurut Sansan? Ya secara sederhana sih karena nggak ada yang nahan di bid ya Ci. Mm-mm. Kalau misalnya perusahaannya nggak bagus, terus orangnya nggak tahu nih siapa yang ada di baliknya, yang mau ngebid siapa, gitu kan? Mm-mm. Sederhana itu sebenarnya, karena nggak ada yang mau ngebid, gitu. Baik. Dan nilai IPO itu ya berapa yang mau diraih dana segar dari IPO ini apakah juga menentukan kelenturan atau kelincahan pergerakan sahamnya nih Sansan? Iya, Ci, tentu. Kalau biasanya yang di bawah 1 triliun itu biasanya lebih lincah, Ci. Kalau udah di atas 1 triliun itu berat. Biasanya big fund-nya pun biasanya mereka nggak mau ngangkat, tapi mereka nahan aja di bid biasanya. Itu karena ya Baik. mau duit seberapa banyak tuh ngangkat itu kan kalau misalnya market cap-nya gede. Berat ya duitnya siapa teman-teman buat Betul. ngangkatin. Kadang-kadang kan suka kok ini gitu. Ya kalau memang dia market cap-nya gede ya berat juga yang ngangkatin ya teman-teman. Mhm. Baik, ini udah yang nonton lebih dari 400. Wah, makasih ya. Yang udah pada join terus nanya, ini disimpan nggak? Disimpan, tapi disimpannya di akun KBR Prime ya teman-teman. Bukan di akun saya, bukan di akun Sansan ya. Karena ini hostnya adalah KBR Prime ya, perusahaan media. Oke. Baik, kemudian tadi Sansan sempat bilang kayak gini nih. Hmm. Oh, kayaknya pada tertarik. Kita bahas dulu deh, ini trivia ya. Kok gimana sih caranya hadir ke bursa pas listing IPO biar diundang pencet bel? Gimana tuh Sansan? Diundang sama emitennya ya? Iya, ini harus diundang sama emitennya, nggak bisa Ci kalau nggak. Nggak bisa ujuk-ujuk teman-teman. Nggak bisa, soalnya harus isi tanda daftar hadir gitu kan, dan dicek apakah beneran ada di undangan atau enggak. Oke, baik. Kecuali jadi wartawan ya, bisa Nah, kayaknya ikut yang mana aja. wartawan bisa. Oke, tadi menarik banget ada yang kata-kata Sansan bilang kayak gini. Market berubah, jadi kita itu retail tuh harus adaptasi. Nah, apa aja sih Hmm. menurut Sansan mitos-mitos soal IPO zaman dulu yang sekarang tuh sebenarnya tuh udah nggak terlalu relevan. Jadi kita harus hati-hati juga, jangan dimakan mentah-mentah gitu loh. Jelas kan kalau misalnya orang bilang IPO itu kan biasanya pilihannya dua Ci, kalau nggak ARA, ARB. Nah, Mm-mm. mungkin dulu iya. Kenapa? Karena dulu itu poolingnya cuma 1%. Jadi 99% barang dipegang sama big fund ataupun orang yang punya fixed allotment kan. Mau ngangkatnya itu gampang. Makanya kalau nggak ARA ya ARB. Tapi zaman sekarang nggak bisa Ci karena kita di pooling aja itu minimal 20% yang harus dibagikan emiten kepada retail gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada retail yang bilang kalau nggak ARA ARB, nah itu udah jadi mitos sih sekarang udah susah ngomongnya kayak gitu Ci. Oke.
Lalu itu ya yang maksudnya kita udah nggak relevan lagi lah zaman sekarang. Ini ada komentar dan nanya begini nih, Sansan, menurut Sansan bener nggak nih? Kosan mau nanya, kenapa Hmm. IPO BUMN mayoritas hari pertama closing di zona merah? Dari Iqbal Fauzi, apakah benar nih kalau perusahaan plat merah ini biasanya merah kalau IPO? Mostly sih merah, Ci. Eh, ini aku nggak tahu ya ada aturan tertulis atau enggak. Tapi aku dari ngobrol sama beberapa investor senior juga. Jadi teman-teman yang nonton ini kembali analisa ya, karena ini aku juga hasil ngobrol. Tapi kalau BUMN itu kenapa dia rata-rata merah? Karena kalau misalnya di hari pertamanya dia malah naik tinggi, nantinya itu masuk audit. Apakah sahamnya itu dijual kemurahan atau enggak? Itu. Dan rata-rata biasanya mereka nggak mau dong diaudit atau ada masalah. Jadi biasanya ya dilepasin aja ke pasar gitu, Nggak Ci. ditahan gitu ya, nggak ada yang ganjelin. Iya, karena ya alasannya salah satunya itu. Hmm. Baik, banyak yang nanya mah dari tadi ya. Tadi udah di Hmm, depan di awal diceritain sama Kosan kenapa dia hold. Baik, untuk ada yang nanya Agus W0099. Saya kira bagus nih pertanyaannya ya. Lebih prefer mana untuk potensi ARA? IPO single atau IPO yang join underwriting ya. Jadi dikerubutin gitu. Sekian oh, sekuritas sama-sama bawa perusahaan ini IPO. Yang mana nih? yang single, Ci, tentu, Ci, single. Yang single ya, Kak. Hmm, Udah dijawab. Baik. Tadi ada yang nanya IPO Humi. Nah, gimana tuh pendapatnya dari Sansan? Apa yang mesti diperhatiin dari Humi yang akan listing? nah, Humi itu kan ya afiliasi lah ya sama perusahaan yang udah listing juga, HITS sama GTSI. Nah, terakhir tuh yang masuk di IPO kan GTSI ini, Ci. Dan Cuma kalau kayaknya kurang enak pengalaman kita sama GTSI ya. iya, aku masih keep tuh sampai sekarang tuh. Jadi pengingat. Nah, kalau Humi aku lihat sekilas, aku kan belum review juga ya di YouTube. Tapi aku baca sekilas, itu emang prospeknya jauh lebih bagus dibandingkan GTSI. Nah, cuma ini kan kita nggak tahu ya, karena ada yang namanya trauma. Aku aja mungkin masih ada lah trauma dikit. Jadi either aku mungkin ikutnya dikit, nanti porsi dikit, atau mungkin aku pilih cari aman untuk skip gitu. Tapi ini ceritanya sebelum aku baca full prospektusnya ya, Ci ya. Mm-mm. Tapi kalau aku baca sekilas, ini lumayan bagus dan menjanjikan sih untuk perusahaannya sendiri. Oke, ada yang nanya juga Eral. Anak usahanya Era nih ya, teman-teman. Oh, kalau ini aku belum baca sama sekali, jadi nggak bisa komen. Baik. Stay tune terus di akun Instagram dan YouTube-nya Sansan ya nanti untuk Eral. Baik. eh teman-teman ada lagi nggak yang mau ditanya? Saya kalau nggak saya yang nanya nih. Oh, ekspektasi keuntungan yang realistis kalau kita ikut IPO. Kalau Jadi Sansan kan kalau kayaknya udah nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu apa ya? Kalau misalnya, oh, kayaknya udah nggak kuat lagi dengan enteng bisa lepas. Kadang-kadang nggak betul. semua retail bisa kayak gitu gitu. Misalnya lagi cuan bagus-bagusnya di Porto kan tiba-tiba melorot tuh kayaknya nggak ikhlas banget gitu mau jual gitu. Gimana tuh San? Ya, jadi harus belajar bersyukur sih, Ci. Yang penting kita masih cuan. Kan aku tuh udah pernah sharing juga ya, perjalanan Mm-mm. aku cuan saham IPO. Aku ada share juga di YouTube. Benar-benar exactly aku jual kapan, dan belinya berapa lot, dapat penjatahannya berapa lot. Itu pun aku sebenarnya banyak yang nggak maksimal, Ci. Ada Mm-mm. yang kayak aku tuh udah di hari ARA kedua pas kebongkar, aku udah jual, gitu kan. Tapi kan masih cuan. Ada juga tuh yang kayak beberapa teman-teman yang komen tuh, kok udah dilepas sih, kok udah dilepas, padahal masih bisa naik. Tapi in the end adalah seberapa banyak sih keuntungan yang bisa kita ambil. Jangan sampai kita tuh udah cuan, terus dia turun, tapi kita masih punya harapan bahwa dia akan naik, terus kita nggak jual, akhirnya turun, 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 malah di bawah harga modal kita. Nah itu yang aku um,
tanamkan pada diri aku harus bisa bersyukur. Kalau misalnya emang dia naik lagi, ya udah rezekinya sampai di situ aja. Kita cari lagi rezeki lain. Baik. Ini lucu juga teman-teman, ada yang ngomentarin Zeus. Memang ada slot Zeus ya, tapi Zeus yang mau IPO itu bukan slot teman-teman, tapi perusahaan kimia. Iya. William Chang nanya untuk bikin satu video, intinya mau nanya baca prospektus tuh butuh berapa lama sih, San? Jadi tergantung sih, kayak MBMA kemarin tuh aku kayaknya 3 atau 4 hari ya, karena dia tuh tebel banget kan. Tapi kalau yang kayak akselerasi yang cuma 200 halaman, ya itu bentar, setengah hari juga kelar. Jadi tergantung perusahaannya juga. Oh iya, saya mau nanya tadi, IPO papan-papan yang beda-beda ini yang mana sejauh ini menurut San tuh yang karakteristiknya itu kayak gimana? Em, yang tentunya yang paling menghasilkan cuan ya, kalau nggak di utama ya pengembangan. Pengembangan chance-nya lebih gede sih. Kalau akselerasi, kalau nggak ada quote unquote tuh supirnya nggak ada, susah sih, karena fixed allotment sama poolingnya itu dia proporsinya itu hampir sebanding. Nah, itu yang membuat aku ngobrol sama beberapa orang yang sering main IPO, kenapa mereka jarang ikutan papan akselerasi, karena proporsi antara fixed allotment dengan poolingnya itu hampir setara, dan itu bagi mereka nggak menarik untuk mereka coba untuk ikutan di sekunder. Gitu. Sementara Baik. kalau pengembangan, nah itu potensinya masih gede, apalagi arahnya kan sampai 35% nih untuk yang di bawah 200. Jadi bagi mereka untuk upside-nya itu masih worth it untuk dikejar gitu. Tapi kalau utama yang market cap-nya udah terlalu besar, ya mereka juga nggak terlalu happy lah. Maksudnya kalau hijau ya 10%, 20%, nggak yang sampai arah berjilid-jilid gitu. Manage our expectation ya. Betul. Uui 88 nanya nih San, harga target IPO ketika listing tercermin lewat apa Koko? Prospektus kah ataukah ngelihat antusiasme retail? Eh Kalau aku sih nggak pakai target ya Ci ya. Kayak aku bilang di awal tadi, kalau misalnya dia sahamnya arah, terus udah kebongkar, ya udah jual aja. Atau yang kedua misalnya dia di hijau, terus kayaknya kok mau tembusin overnya kok nggak tembus-tembus, ya udahlah jual aja. Yang penting dalam posisi cuan kayak gitu. Baik, ini Bobby nanya tips ya dan trik ya. Bobby CS95. Kalau saham IPO apakah bisa pakai trailing stop untuk jagain? Kalau dia kalau yang aku pakai, kalau misalnya teman-teman yang nonton YouTube, ngeliatin IG aku pasti tahu kan aku pakai sekuritas apa. Nah, kalau di situ bisa sih. Tergantung. Berarti ya apakah dia cepat atau tidak gitu Ah, ya. ah. Prospektus yang dibaca bagian penting apanya nih yang harus diperhatiin tipsnya untuk membaca prospektus yang efektif? Beberapa yang penting tuh tentunya struktur IPO-nya, terus tujuan penggunaan dana IPO-nya, lalu kegiatan bisnisnya, terus struktur kepemilikan sahamnya. Jadi dalam struktur kepemilikan saham itu kita bisa tahu nih Ci, arah ke atasnya itu siapa nih, IUBO-nya ataupun Ultimate Beneficial Owner yang mengendalikan di balik perusahaan itu. Terus ini juga yang nggak kalah penting adalah ada sengketa atau kasus hukum atau enggak. Karena aku tuh udah belajar banget dari aku awal di saham sampai sekarang. Yang namanya kasus hukum itu udah paling bahaya lah menurut aku. Kalau orang bilang paling bahaya itu di Gocap, menurut aku enggak. Paling bahaya itu kalau sahamnya sampai disuspend, terus delisting. Itu paling bahaya, karena kita 100% hilang Gak duitnya. bisa diapa-apain ya. Iya, betul. Iya, baik kayak gitu ya teman-teman harus hati-hati ya. Itu kayak paling buruk banget itu berarti. Nah, Mhm. ini produser saya nanya, gimana biar nggak nyangkut di saham IPO? Terus kalau apesnya nyangkut, gimana strategi exitnya? Em, jadi kalau nyangkut, itu kan biasanya ada terjadi itu karena beberapa hal aja ya. Ada yang beli di arah, terus tiba-tiba dibanting, nyangkut gitu kan. Kalau yang kayak gitu, ya mau nggak mau cut loss lah di situ. Tapi kalau nyangkutnya di perusahaan yang bagus, kayak contohnya misalnya waktu itu eh, katakanlah NCKL ya, NCKL tuh sempat dibanting, Mm-mm. terus dinaikin kan.
Nah, kalau misalnya kita tahu perusahaannya itu bagus, kita sebenarnya nggak disaranin, tapi kalau misalnya kita tahu fundamentalnya bagus, kita bisa keep dulu. Karena dalam jangka waktu panjang, dia akan mengikuti fundamental kan. Apalagi kalau misalnya kita tahu nih, dia proyeknya ke depannya akan ada ini. Dan tentu saja itu akan terrefleks sama laporan keuangannya yang akan naik juga. Nah, itu mungkin kita bisa keep. Tapi kalau misalnya dalam prakteknya, untuk amannya, udah cut loss saja. Karena kan kita misalnya dapat nih ya perusahaan yang bagus, penjatahannya juga pasti dikit sih. Kecuali misalnya kayak Aman Mineral kemarin kan 89% nih penjatahan bawah dan retail tuh pada takut. Nah, aku sendiri pas dapat 89 sebenarnya happy, tapi dengan catatan aku tanya juga nih ke beberapa teman ataupun investor senior yang pesannya banyak di atas 100 juta, mereka dapat berapa? Nah, mereka dapat 16%, ya lebih tenang lah. Intinya kalau bagi aku, pertama tuh screening pertama tentu saja dari prospektus. Kedua, cari informasi lagi antara dari internet, orang sekuritas dan lain-lain. Aku screening lagi. Terus yang ketiga, pas masa offering itu animo masyarakat itu gede nggak ke saham IPO ini. Nah, terakhir di penjatahan. Kalau misalnya penjatahan atas lebih kecil daripada penjatahan bawah, itu most likely lebih aman ya untuk hari pertamanya listing. Dan jangan lupa, jangan antri di arah di hari pertamanya listing. Walaupun itu animo masyarakatnya kenceng banget. Kecuali kalau misalnya kamu emang sekuritasnya itu kenceng banget sampai kamu bisa dapat antrian awal. Kalau enggak, mending jangan lah.